Benar Anissa tahu bahwa saya merencanakan ini semua. Kalian berdua yang harus saya salahkan. Kamu tuh nggak sadar kamu udah dibutain sama mama kamu. Mama kamu tuh perempuan yang licik dan jahat, tau nggak, Liv? Kurang ajar kamu! Berani-beraninya ngomong kayak gitu sama mama saya. Pergi kamu dari sini! Saya akan menghancurkan cinta kalian. Dan saya melihat, apa kamu bisa menghentikan skenario saya. Saya lagi senang sekali hari ini. Saya yakin, pasti perempuan pengacau itu akan susah tidur. Skenario kakak memang hebat. Kak, saya jadi gak sabar lagi. Pingin tahu reaksi Alif besok pagi. Son, coba kamu telepon Sugoi. Dan konfirmasikan apakah semuanya berjalan sesuai dengan rencana saya. Iya, Kak. Aku nggak akan ngebiarin mereka mempermainkan Alif lagi. Aku nggak akan ngebiarin itu terjadi. Halo? Iya, saya bicara dengan siapa? Oh, Pak Sugoi. Iya, Ibu Safira minta saya untuk catat alamat. Oh iya, tunggu sebentar. Iya, Pak? Oke. Makasih ya, Pak. Aduh, handphone nggak aktif lagi. Ini pasti bagian dari senario Mama Safira. Aduh, Alif dan Tania udah nyampe mana sekarang ya? Memang seharusnya istri itu percaya sama suami. Dan mereka berdua harus saling mempercayai. Tapi jangan kaget. Kalau ternyata malam ini justru Tania yang akan tidur dengan Alif. Mereka akan sampai di sebuah rumah dan melihat rumah itu terkunci. Alif pasti mengira Tania sudah berangkat umroh. Nomor yang Anda tuju tidak dapat. Dan mereka terpaksa pulang. Dan di dalam perjalanan pulang, di tempat sepi mobil Alif mogok. Baterai mati lagi. Aku punya juga mati lagi baterainya. Mereka terpaksa harus bermalam di suatu tempat. Nomor yang Anda tuju Dan di sana tidak dapat. sudah ada orang suruhan saya. Namanya Sugoi. Sugoi akan mengatakan tidak ada bengkel di sekitar situ. Handphone mati dan tidak ada wartel. Mereka lalu minum kopi di sebuah warung kecil. Dan Alif langsung ketiduran. Waktu dia bangun, dia akan kaget karena sudah menodai Tania. Permisi, Pak. Ya. Silakan duduk. Silakan. Ada yang bisa saya bantu? Enggak, Pak. Saya cuma pengen nanya, di sekitar sini jam segini masih ada bengkel yang buka nggak ya, Pak? Wah, kalau udah malam begini udah pada tutup, Pak. Sebaiknya besok pagi aja ya, Pak ya, cari bengkelnya. Mobil kami mogok, Pak. Bisa minta tolong nggak? Kita butuh buat tumpangan buat nginep malam ini aja. Boleh. Tapi cuma seadanya begini nih. Gimana, Liv? Kayaknya mendingan kita malam ini nginep sini aja ya. Nginep di sini. Aku belum telepon sama Anissa loh. Nanti kalau dia nyariin aku gimana? Terus gimana dong? Orang baterai kita handphone-nya udah pada habis. Wartel nggak ada, ojek angkutan juga nggak ada.
Kita juga nggak gitu kenal daerah-daerah sini. Nanti kalau ada penjahat, kalau malam-malam begini gimana? Ya udah. Tapi besok pagi kita langsung cari bengkel. Mari silakan ya. Yuk masuk. Alhamdulillah. Ya terima kasih ya Allah, terima kasih. Engkau telah menyelamatkan aku dari tabrakan maut ini. Pak, berhenti Pak, kiri Pak. Astaga, jangan-jangan. Alif? Alif? Kok kamu bisa di sini? Iya, tadi aku coba telepon kamu dan teleponnya Tania dua-duanya mati. Jadi aku khawatir banget dan aduh, untung kamu nggak apa-apa. Jadi aku nyusulin kamu ke sini. Kalian berdua nggak apa-apa kan? Maaf, tadi mobil aku rusak, Nis. Aduh, untung cuma mesin mobil. Halo Mama Safira. Halo? Iya, alhamdulillah mereka nggak apa-apa. Aku udah di sini. Iya, Mama nggak usah khawatir ya. Halo? Halo? Tania, sekarang lebih baik kamu pulang naik mobil aku aja. Biar aku sama Alif yang nginep di sini, ya. Lumayan juga ya, rumahnya adem. Ya, hitung-hitung buat bulan madu juga nggak apa-apa. Ya kan, Liv? Sial. Awas lo, Anissa. Gue bales lo. Gue bales. Liv, aku ke kamar mandi dulu ya. Oke, aku nunggu di kamar ya, sayang. Ya, bentar ya. Halo, Mama Safira. Ini Anissa. Aku cuma mau kasih sedikit info aja. Kalau rencana Mama kali ini adalah gagal. Karena bukan Tania yang akan bercinta dengan Alif. Tapi saya, Ma. Assalamualaikum. Kurang ajar. Perempuan gembel itu pikir saya bisa kalah. Awas kamu. Kamu kemana aja? Aku habis... Miss, aku mau minta maaf. Dulu aku sempat ngeraguin kamu. Liv, udahlah, yang udah-udah kita lupain aja ya. Nggak usah mikir yang udah lewat. Aku udah maafin kamu kok. Sampai saat ini, belum ada perkembangan berarti pada kesehatan Bu Pratomo. Mungkin dibutuhkan waktu agak lama untuk sembuh.
Mungkin karena mertua saya sudah tua ya dokter. Jadi kesehatannya merosot terus. Bisa jadi. Baik, saya permisi dulu Bu Safira. Terima kasih banyak atas kedatangannya. Biarin aja dia nggak sembuh-sembuh. Udah nenek-nenek ini, lagi pula ngapain hidup lama-lama? Ntar lagi juga dikubur. Kak, apa yang harus kita lakukan sekarang, Kak? Soalnya Alif sama Anissa udah bersatu lagi. Nah, kalau dia hamil, punya anak, gimana? Tenang aja, Son. Tenang. Kita nih belum kalah. Anissa tuh kecil buat saya. Nggak mungkin orang sekecil dia bisa ngalahin saya. Memang sih, sekarang kita sedikit kalah. Tapi sebentar lagi, kita akan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Wah, Kak, saya udah nggak sabar lagi. Pingin lihat keberuntungan kita, Kak. Lihat aja. Lihat sebentar lagi. Tania. Kadang Kak Safira emang terlalu percaya diri. Siapa tahu nanti justru Anissa menang. Saya harus selalu mendukung perjuangan Kakak Safira. Usahanya nggak boleh sia-sia. Tapi ada baiknya juga saya siap-siap. Siapa tahu Kak Safira kalah, terus bangkrut. Mulai sekarang saya harus ngelapin uang buat persiapan kalau kejadian bangkrut beneran. Si Anissa kayaknya nggak gampang dikalahin seperti yang Kak Safira pikirin. Fis, gimana kerjaan lu sekarang? Oke lah, tapi emang nggak begitu sesuai sama yang gue inginin. Gue pikir gue bakal dapat duit banyak. Nyatanya gue gini-gini aja. Tapi oke, daripada gue pusing mikirin duit, sekarang makanya gue kesini gue pengen senang-senang banget. Gue pengen minum, gue pengen ngelepas stres. Gue pengen cewek, gue pengen bebas. Gue yakin lu bisa dapetin semua itu kok. Bokap lu kaya, harta warisan lu segunung. Apalagi yang lu pikirin? Gue senang punya teman kayak lo. Lo tunggu sini ya. Oke, gue ikutan. Dari mana uang sebanyak itu, Pak? Maaf, ini sudah menjadi kewajiban Bapak. Siang ini juga harus dibayar. Gawat, mampus gue kalau Alif sampai tahu. Bisa-bisa gue dibunuh. Assalamualaikum. Ayah, Mah. Nisa ada berita bagus banget untuk Mama. Nisa dan Alif udah melakukannya. Liv, barusan ada telepon dari kantor. Katanya penting, kamu harus segera pergi ke sana. Iya, Ma. Makasih. Miss, aku jalan dulu ya. Hati-hati ya. Selamat ya, kamu sudah berhasil bercinta dengan Alif. Tapi lihat aja, apa yang bisa saya lakukan lagi sama kamu. Ada apa lagi, Liv? Ada berkas kantor yang mesti aku ambil. Mas, jalan dulu ya. Nah, aku jalan dulu. Hati-hati di jalan ya, Nak. Hati-hati ya. Waalaikumsalam.
pikir dengan bercinta dengan Alif kamu sudah bisa mengalahkan saya? Enggak, Anissa. Lihat aja, siapa yang akan menguasai seluruh harta keluarga ini? Kok Mama bisa begitu yakin kalau Mama akan berhasil? Iya dong. Saya sudah pernah membuat Alif hampir mati. Dan saya bisa melakukannya sekali lagi. Saya bisa menghancurkan kepercayaan dan cinta Alif kepada kamu. Tunggu aja tanggal mainnya. Saya akan tetap bertahan dengan Alif, Ma. Kamu nantangin saya. Kamu pikir siapa yang membuat Ibu Pratomo lumpuh seperti sekarang? Saya yang telah mendorong dia jatuh dari tangga. Kamu mau nasib kamu sama seperti dia? Gimana? Belum takut juga kepada saya? Ingat, Anissa, saya punya banyak cara untuk mewujudkan semua impian saya. Jadi Mama yang coba bunuh nenek? Iya. Ikut saya, Ma. Kurang ajar. Lepas, Anissa. Ikut saya. Anissa, lepas. 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 Kurang ajar. Diam, Ma. Apaan sih kamu, Anissa? Berani-beraninya kamu sama saya. Kurang ajar. Jangan macam-macam, Ma. Itu bensin. Bensin. Hah? Mama mau Nisa bakar hidup-hidup supaya Mama berhenti melakukan kejahatan. Jangan, Anissa. Jangan. Jangan, Anissa. Jangan. Ampuni Mama. Ampuni Mama. Mama mohon. Mama menyesal. Jangan, Anissa. Jauhkan korek api itu. Jauhkan. Bahaya. Bener, Anissa. Mama minta maaf sama kamu. Takut ya, Ma? Kirain Mama nggak punya perasaan takut. Masih sayang sama nyawa juga ya ternyata. Jangan, Anissa. Jangan main-main korek api, Anissa. Mama nggak mau mati konyol. Memangnya Mama bisa ya pilih-pilih sakaratul maut ya? Hah? Mama itu harus bertanggung jawab terhadap semua kejahatan yang Mama buat. Sampai kapanpun Allah akan terus mengejar Mama untuk Mama bertanggung jawabkan. Ngerti? Korek ini, api ini bisa membuat Mama mati dalam sekejap. Yang tadi itu cuma air, bukan bensin. Nisa nggak berhak menghukum Mama. Allah lah yang berhak. Hajar! Ya! Kak, kok badannya basah kuyup begitu? Ini semua gara-gara perempuan sialan. Saya ditipu sama dia. Saya pikir tadi saya disiram bensin. Taunya cuma air. Udah, tadi saya udah ketakutan separuh mati, takut dibakar sama dia. Iya, Kak. Nggak bawa bensin. Bukannya kakak enak ketipu. Coba kalau bensin beneran, kakak bisa mati gosong tahu. Memang kamu tadi lihat? Waktu saya mau dibakar sama dia. Iya, Kak. Saya jadi takut juga waktu dia mau bakar kakak. Kalau kamu tadi lihat, kenapa kamu nggak nolong saya? Hah? Saya takut, Kak. Coba kalau beneran dia bakar kakak, saya kan bisa ikut mati gosong, Kak. Benar-benar adik nggak berguna. Saya jadi tambah yakin untuk ngelapin uang. Kalau Anissa menang, bisa-bisa saya jadi pengemis. Tapi hal itu nggak mungkin terjadi. Saya, Kak Safira, dan Apis nggak boleh jadi pengemis. Gue harus segera nanganin proyek pembangunan sekolah rencana Alif supaya gue bisa gelapin uang untuk bayar utang. Kak, katanya proyek sekolah itu gue yang pegang ya? Kapan mulai, Kak? Gue bisa cepetan. Pengen praktek kerja. Nafsu banget lo. Jangan buru-buru, ntar malah berantakan lagi. Mendingan lo sekarang pelajarin dulu semua proposalnya, terus lo pelajarin semua dasar-dasar bisnis, baru lo terjun ke proyek ini. Kayaknya dari dulu teori melulu. Kapan prakteknya, Kak? Emang lo pernah belajar? Kalau iya, mana hasilnya? Buktinya semua proyek yang lo tanganin gagal. Iya. Gue belajar,
Tapi please Kak, jangan lama-lama. Gue pengen praktek. Gawat. Mampus gue. Gimana gue bisa bayar utang kalau gue nggak dikasih proyek? Nih Kak, ya. Halo? Oh, iya? Halo? Iya, Pak. Iya, saya ingat utang saya, Pak. Enggak lupa, enggak. Pasti saya bayar. Hari ini lu harus bayar. Jangan bohong. Kalau enggak, gue potong lu kayak dendeng. Pak, sabar, Pak. Saya aja sekarang lagi ketemu kakak saya, minta duit buat bayar utangnya. Enggak lebih, enggak kurang. Pasti saya bayar. Lu jangan coba lari kemana-mana. Hah? Karena gue tahu alamat rumah lu. Ngerti lu? Iya. Iya, Pak. Aduh, dicincang gua. Sekarang Nisa benar-benar yakin, Nek. Kalau Mama Safira yang udah nyelakain Nenek jadi seperti ini. Tapi Nenek nggak perlu khawatir. Kebenaran pasti suatu saat akan terungkap. Karena Allah Maha melihat, Nek. Tapi kita harus sabar ya. Dan Nisa yakin Nenek pasti akan diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan Mama Safira juga akan dihukum. Nek, Nisa janji, Nisa akan cari bukti semua tentang kejahatan Mama Safira. Karena Nisa nggak tega. Nisa nggak ikhlas kalau semua kekayaan Alif dan Nenek direbut sama Mama Safira. Nenek sabar ya. Memangnya kamu itu punya kekuatan apa? Berani-beraninya menantang saya. Kita lihat aja. Jalan lurus. Ternyata saya berhasil juga ngelapin uang. Saya pikir saya bakal susah. Ternyata caranya gampang. Ada laporan soal kebakaran di salah satu gudang proyek. Hah? Banyak banget kerugian perusahaan. Liv, gimana kerjaan di kantor? Lancar? Gimana soal kebakaran di gudang kantor? Udah bisa ditangani belum? Kerugiannya berapa banyak? Kebakaran apa? Loh, kamu belum tahu? Kok aku duluan yang tahu sih? Iya, aku dengar beberapa gudang di kantor kamu kebakar, Liv. Nggak ada gudang yang kebakar di kantor, kamu dengar dari mana? Iya kok, semua gudang di kantor masih utuh. Nggak ada kebakaran sama sekali. Tapi aku lihat sendiri laporannya. Di mana, Nis? Tadi aku nggak sengaja ke kamar Om Sony. Dan di sana aku ngeliat berkas-berkas laporan itu. Ya, aku nggak sengaja baca dan katanya beberapa gudang kamu kebakaran kerugiannya cukup besar, Liv. Coba Suf, kamu cek ke kantor benar atau enggak? Oke, coba gue telepon orang di kantor ya. Nis, kita tanya langsung sama Om Sony yuk. Cihui. Akhirnya saya bisa juga. Hore! Om Sony, sini bentar deh, saya pengen ngomong. Mau ngomong apaan sih? Serius amat? Saya cuma pengen nanya, apa benar Om Sony nulis di laporan ada gudang kita yang kebakar?
Udah, jangan pura-pura. Mau saya panggilin polisi buat ngusut. Jangan. Saya Saya mau nanya, Om. Bener nggak gudang kita ada yang kebakar? Om nulis kayak gitu di laporan soalnya. Liv, nggak ada yang kebakaran kok. Terus kenapa Om Sony nulis kayak gitu di laporan? Sekarang mana uang buat proyek itu, Om? Nggak bisa jawab. Saya kecewa, Om. Kita keluarga, Om. Om mau ngegelapin uang. Kalau gitu Mama Safira juga harus tahu kalau Om Sony udah curang. Kita harus menyusun strategi baru untuk bisa mengalahkan si Anissa brengsek itu. Kayaknya Anissa selalu punya cara untuk melawan kita deh, Tante. Karena itu kita harus lebih pintar dari dia. Ada apa ini? Om Sony, mah. Dia bikin laporan palsu untuk ngegelapin uang perusahaan. Untuk Anissa keburu tahu. Laporan palsu gimana, Liv? Om Sony nulis laporan katanya gudang kebakaran. Terus dia ngambil uangnya dari dana perbaikan kebakaran itu, mah. Mama kok rasanya nggak percaya, Liv. Mana mungkin sih Om Sony bisa melakukan hal seperti itu? Ini pasti ada kesalahpahaman. Saya nggak mungkin salah, mah. Saya baca sendiri laporannya. Dan uang itu langsung masuk ke kantong Om Sony. Son, tega sekali kamu sama saya, Son. Saya selama ini kurang baik apa sama kamu? Apa yang kamu minta selalu saya kasih. Kok sekarang tega-teganya kamu berbuat curang sama saya? Saya minta maaf, Kak. Saya memang salah. Kamu jangan minta maaf sama saya. Tapi kamu harus minta maaf sama Alif. Sony. Benar-benar malu-maluin kamu. Masa adikku sendiri berani berbuat curang sama saya? Saya benar-benar kecewa sama kamu. Jadi kakak nggak mau maafin saya? Sebagai kakak saya maafin kamu. Tapi semuanya tergantung pada Alif. Lip, Om minta maaf. Om salah. Om memang hilaf. Ya udah. Kali ini aku maafin. Tapi kalau Om Sony berani ngulangin lagi, Alif nggak akan segan-segan ngusir Om dari rumah ini. Om Sony bukan hanya mengkhianati Alif, tapi Om Sony sudah mengkhianati kepercayaan Ibu Safira. Iya, itu bener, Om. Ingat, Om. Jangan sekali lagi ngianatin Mama. Sekarang mana uangnya? Hah? Uang? Uang? Om belum cairin kok. Masih ada di bank sekarang. Jangan bohong. Om pasti udah ngambil uangnya. Om mau lari? Jangan sembarangan nuduh dong. Liv, mungkin uangnya masih di kamar Om Sony. Gimana kalau kita periksa ke sana aja? Nggak ada kok. Bener, nggak ada di kamar Om. Masih ada di bank. Ya udah. Sekarang geledah kamar Om. Mulai sekarang, semua tugas Om di kantor udah saya cabut. Karena Om tega ngianatin Mama. Om masih boleh tinggal di sini karena Om adalah adik Mama. Yes. Gimana kalau kamu aja yang simpan buktinya? Mama nggak usah khawatir. Uang ini akan aman di Anissa. Om Sony jangan coba-coba neror Anissa. Karena Om akan langsung berhadapan sama saya. Dasar bego ya. Mau gelapin orang nggak pakai otak. Pakai cara berenang segala lagi. Dasar goblok. Mama pasti pengen semua uang ini kan? Tapi saya nggak akan kasih Mama sepeser pun. Oke, kali ini kamu memang menang. Tapi lihat aja nanti. Kan saya belajar taktik ini dari Mama. Bahwa saya juga nggak akan pernah kalah. Anissa sayang, murid seperti kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan gurunya. Nanti saat buka puasa, duit itu pasti sudah pindah ke tangan saya.
Lu tenang aja, Liv. Gue akan bantu semua kerjaan lu di kantor. Biar nanti nggak ada lagi orang yang berani korupsi. Gue keluar dulu. Udahlah, Liv, kamu nggak usah cemas. Alhamdulillah kan masalah ini udah bisa kita atasi. Yang aku pikirin justru perasaan Mama, Nis. Dia pasti kecewa banget adiknya sendiri bisa ngelakuin hal seperti itu. Iya sih, Liv. Ya, kejadian seperti ini emang sering terjadi. Orang yang paling kita percaya justru orang yang mengkhianati kita. Ya udah, kita bersyukur aja justru kejadian ini terbongkar sebelum terlambat, ya kan? Makasih, sayang. Kamu yang udah ngebongkar kepusaran Om Sony. Kamu makasih sih. Ini kan keluarga aku juga. Dasar tolol! Bego! Sabar Tante, jangan emosi. Kita ini satu tim Tante. Kalau ada kesalahan ya kita perbaiki sama-sama. Jangan kayak gini Tante. Mau sabar gimana lagi? Tindakan Sony ini sekarang sudah benar-benar gegabah. Dasar bego, tolol, stupid. Ngapain kamu menggelapkan uang perusahaan? Hah? Di mana otak kamu taruhnya? Kamu taruh di mana otak kamu? Saya terpaksa, Kak. Saya butuh banyak duit. Kalau kamu butuh duit, kenapa nggak ngomong sama saya? Kenapa kamu nggak minta sama saya? Saya butuhnya banyak, Kak. Emangnya Kakak mau kasih? Emang duit itu untuk apa? Buat jaga-jaga, Kak. Kalau kita kalah perang sama Anissa, saya nggak mau diusir dari rumah sini terus jadi gelandangan, Kak. Bodoh! Kita mana mungkin kalah dari dia. Justru karena kamu menggelapkan uang kantor, kita bisa jadi kalah. Tahu akibatnya sekarang? Kamu tidak mendapatkan kepercayaan lagi di kantor. Kau mau jadi pengangguran? Pusing kepala saya. Punya 2 asisten, tapi sama begonya. Semua rencana saya gagal. Gara-gara kalian berdua. Kerjanya nggak ada yang becus. Kok Tante jadi nyalain saya sih? Saya nggak ngasih tahu alamat rumah Sugoi ke Anissa, Tante. Dia yang cari-cari sendiri. Udah, jangan banyak ngomong kamu ya. Bikin kepala saya tambah pusing. Sekarang keluar kalian. Keluar, keluar! Ya, mana mungkin saya bisa dikalahkan sama anak kemarin sore. Tenang, saya harus tenang. Saya harus berpikir supaya bagaimana caranya bisa mendapatkan kembali uang itu nanti sore. Aku harus berhasil minta uang sama Mama. Aku yakin sih bakal berhasil. Mama kan sayang banget sama aku. Nggak mungkin dia nggak kasih. Mama! Ma! Ada apa, sayang? Hafiz punya rencana yang besar dan mulia. Rencana besar dan mulia yang seperti apa sih, sayang? Gini, Ma. Tadi Hafiz habis kunjungan sosial ke pasien-pasien penderita kanker. Nah, Hafiz ngobrol-ngobrol sama dokternya. Dokternya itu punya rencana buat bangun rumah sakit, tapi khusus buat orang miskin. Ya, Hafiz sih udah janji sama mereka buat ngasih dana. Kan ini bulan Ramadan, bulan bagus kan, Ma? Kita amal yuk. Ini kesempatan untuk merebut uang itu dari tangannya si Anissa. Sayang, kalau Mama sih setuju sekali. Tapi Mama nggak punya uang. Semuanya ini kan milik Alif. Masa nggak punya uang? Jadi semua uangnya di Alif gitu? Terus Hafiz gimana, Ma? Maafkan Mama, sayang. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Mama nggak bisa berbuat apa-apa karena surat wasiat Papa isinya seperti itu. Kamu minta sama Alif ya? Mendingan Mama yang ngomong sama Alif. Mama tahu kan, kalau Hafiz yang minta sama Alif, dia banyak pertanyaan ke detektif. Kalau Mama yang minta, pasti dikasih.
Mama aja deh. Percaya sama mama sayang. Alif itu orangnya baik. Dia gampang tersentuh, apalagi kalau uang ini memang benar untuk amal. Mama gini aja, Ma. Kalau sampai nggak dikasih juga, Mama ngomong ke Alif gini, Liv, Hafiz kasihan, dia stres, nggak dapat warisan sepeser pun dari Papa, ya? Pasti dikasih tuh, Ma. Hafiz, kita nggak perlu memaksa, Hafiz. Kalau kamu minta baik-baik, mama yakin Alif pasti akan kasih. Mama nih belannya Alif melulu. Bikin Hafiz tambah kesel. Apa lagi? Waktu masih hidup. Gak pernah adil. Dikit-dikit Alif. Hafiz gak pernah dibagi apa-apa. Warisan aja gak dapet. Bagus Hafiz marah. Aku harus terus menggosok-gosok emosi Hafiz. Biar dia tambah marah. Sabar ya sayang. Orang yang sabar itu adalah kekasih Allah. Sabar sampai kapan, Ma, Hafiz ini anak kandungnya Mama. Alif itu anak tiri, Ma. Musian tuh Mama belain Hafiz buat dapetin hak warisan dari Papa. Ini anak tiri terus yang dibelain. Kok marah jadi marah sama mama? Alif aja nggak berani marah sama mama. Alif, apa-apa Alif terus. Mendingan Hafiz jadi anak tiri Mama. Hafiz, kamu itu ngomong apa sih? Mama membela Alif karena Alif tuh memang anak yang baik. Dia sangat menghargai dan menghormati Mama dan tidak pernah menentang Mama seperti kamu. Oke, Mama belain Alif terus. Pokoknya mulai sekarang Hafiz gak mau lagi tinggal di sini. Hafiz gak mau lagi ketemu Mama. Bosan tinggal di sini. Paham? Anak tiri. Mereka pasti berusaha ngelarang gue pergi. Terus gue dikasih duit supaya gue gak jadi minggat. Cerdas juga gue. Hafiz, gue mesti ngumpet dulu biar gak ketahuan. Fiz, kamu kemana sayang? Udah, cepetan kembali ke sini. Kita kan bisa bicara baik-baik. Emang dasar orang kode cerdas aja. Hafiz. Ada apa, Ma? Hafiz mau kemana? Hafiz mau pergi dari rumah ini, Liv. Karena mama nggak kasih dia uang. Uang? Untuk apa? Hafiz butuh uang banyak, Liv. Katanya dia mau menyumbang untuk membuat rumah sakit bagi orang-orang yang tidak mampu. Tapi dari mana mama punya uang sebanyak itu, Liv? Harta dan kekayaan rumah ini kan seluruhnya kepunyaan kamu. Mama juga bilang gitu ke dia. Tapi kan kamu tahu Hafiz kayak apa. Ya, dia suka cari-cari masalah. Aku minta maaf, Ma. Kalau untuk masalah proyek, aku emang masih belum percaya sama dia. Dia masih harus banyak belajar, Ma. Tapi kalau untuk Amal, aku bisa bantu. Miss, kamu bisa tolong ambil uang yang tadi nggak? Aku yakin Mama Safira sedang merencanakan sesuatu. Tapi aku harus tetap mengambil uang itu karena itu adalah perintah Alif. Kayaknya handphone Hafiz. Dia lupa kali yang membawanya. Pelayan kasino telepon. Ada urusan apa Hafiz sama pelayan kasino? Apa jangan-jangan dia suka judi juga? Lebih baik aku terima aja teleponnya. Aku jadi pengen tahu apa isi SMS-nya. Siapa tahu ada hubungannya dengan uang ini. Sekarang aku harus lebih waspada. Karena semua komplotan Mama Safira berbahaya.